bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita hari ini. Vanessa dan Angel sudah siap memuji Tuhan? Sudah. Oke, sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Angel, Vanessa, yuk kita akan memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Teman-teman yang di rumah, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Walaupun kita tidak berkumpul bersama-sama di rumah kita masing-masing, tetapi biarlah kita masih dengan penuh sukacita memuji nama Tuhan. Mari kawan, pujilah Tuhan. Betul, tetapi tahu nggak, ada yang lebih hebat, yaitu Tuhan kita. Dia yang menciptakan manusia, memberikan kepintaran sehingga bisa membuat gedung yang sangat tinggi itu. Nah, yuk kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan itu hebat, kuat, dan luar biasa. Bersyukur ya karena memiliki Allah yang kuat, Allah yang hebat, dan Allah yang besar. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan ucapan syukur ini? Yaitu dengan cara melakukan firman Tuhan. Kita bisa menjadi terang di dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun dimanapun kita berada. Nah, satu pujian yang akan kita nyanyikan ini akan membawa kita sebentar lagi menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sekaligus menjadi doa kita. Akulah terang.
jangan lupa memberikan persembahan ke rekening gereja. Kalian bisa meminta tolong orang tua kalian masing-masing untuk membantu kalian memberikan persembahan. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, gimana kabarnya kalian hari ini? Semua sehat-sehat ya, sukacita ya. Walaupun kita banyak harus di rumah, tapi kita tetap sukacita ya adik-adik ya. Karena Tuhan terus beri kita kesehatan. Hari ini Tuhan kasih hari yang indah. Kita bisa sama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelumnya kita sama-sama mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah. Tuhan, hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, akhir-akhir ini kita banyak di rumah terus ya. Kita lagi gak boleh keluar-keluar nih. Wah, kenapa ya? Iya, betul, pasti karena ada virus ya yang sekarang lagi tinggi-tingginya, lagi berbahaya adik kalau kita keluar rumah. Nah adik, makanya kita gak boleh bosan-bosan ya, gak boleh malas, gak boleh capek untuk tetap taat sama papa mama yang sudah kasih tahu ya. Kalau kita keluar-keluar tuh harus pakai masker yang serat adik-adik, terus harus rajin cuci tangan, harus jaga jarak juga. Nah, jadi mungkin ada yang bosen, masa sih nggak boleh main-main lagi kayak dulu? Udah lama loh ini di rumah terus. Masa sih beneran ada virus yang berbahaya? Masa keluar bentar aja nggak boleh? Kepingin loh, udah lama nggak ketemu teman-teman, kepingin main, kepingin sekolah. Nah adik-adik, coba ya kita lihat sama-sama adik-adik, apa yang akan terjadi kalau kita nggak lagi taat, kalau kita nggak lagi percaya ya sama peraturan yang ada. Sama-sama kita lihat videonya ya. Sama teman-temannya ya, dia terus nggak mau jaga jarak, dia deket-deketan sama temannya, sama keluarga di rumah. Wah, akhirnya gimana adik-adik? Akhirnya terpapar ya sama virusnya karena dia nggak mau taat, dia nggak mau percaya. Nah, jadi kalau kita lihat orang yang kedua tadi gimana? Kedua dia taat loh adik-adik ya sama prokes. Dia tetap pakai masker meskipun mungkin dia udah bosan adik-adik. Terus dia juga taat ya, dia jaga jarak. Terus dia juga rajin cuci tangan. Wah, hebat ya. Meskipun dalam kondisi yang susah, dia tetap loh adik-adik, gak bosan-bosannya, gak lengah
ya adik-adik ya, nggak kurus juga. Hasilnya gimana? Akhirnya dia tetap sehat adik-adik. Nah sama adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita ya tentang seorang yang tetap setia melayani Tuhan meskipun kondisinya tuh kadang-kadang nggak gampang adik-adik. Banyak kesulitan adik-adik di tengah perjalanan pelayanannya. Kira-kira siapa ya adik-adik ya? Wah betul. Adik-adik, hari ini kita mengikuti perjalanan Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 menuju ke 3 kota. Kemarin terakhir kita ingat Paulus sebelumnya sudah sampai di Filipi ya adik-adik ya. Terus selanjutnya kemana kira-kira? Iya betul, ke sebuah kota namanya Tesalonika adik-adik. Di sini Paulus menceritakan firman Tuhan ke banyak orang. Yuk kita sama-sama lihat ya videonya. Silas arrived in a town called Thessalonica, and like always, Paul went to the synagogue to teach people about Jesus. He told the people that Jesus was the Messiah of God, who they had been waiting for. He told them how Jesus died for them and was brought back to life. Many people there, both men and women, believed Paul's teaching and became followers of Jesus. This angered the Jewish leaders. They did not like the fact their people were becoming believers. So they got hold of a few men on the street and stirred them up against Paul. The mob was so angry that they wanted to hurt him. First, they attacked the house of Jason because they thought Paul and Silas were there. When they did not find them there, they dragged Jason out onto the street and brought him to the city council. Paul is turning our city upside down with his crazy teachings. They said, And this man lets them stay in his home. He is guilty of treason against Caesar because they are loyal to Jesus. The people in the city were confused by these accusations. Finally, they let Jason go after he paid a fine. The believers helped Paul and Silas to escape from the dangerous situation in Thessalonica. Nah, ternyata di Tesalonika banyak orang yang percaya Tuhan karena cerita Paulus. Tapi orang-orang Yahudi ada yang iri dan gak suka. Mereka marah dan membuat keributan. Mereka menyerbu rumahnya Yason adik-adik, seorang teman Paulus yang ada di Tesalonika. Mereka mau melaporkan Paulus. Tapi adik-adik, Paulus tetap berani ya dan semangat menceritakan firman Tuhan. Dia akhirnya menyelamatkan diri, berangkat ke kota lain. Ke sebuah kota yang dekat, namanya kota Berea. Yuk kita sama-sama lihat. From Thessalonica, they went to a town called Berea, and like always, went to a synagogue there. The people in Berea were much more open to Paul's teachings, and they listened to him carefully. They read through the scriptures every day, making sure that he was teaching the right thing. Many Jews and important Greek women and men started believing in Jesus because of their teachings. But the religious leaders of Thessalonica heard what was happening, so they came to Berea to stir up more trouble. Seeing this, the believers of Berea sent Paul to Athens, while Timothy and Silas stayed back. Nah, adik-adik, di Berea ini orang-orangnya baik hati. Mereka mau dengerin firman Tuhan dengan baik dan mereka mau belajar. Banyak loh yang jadi percaya. Tapi kemudian orang-orang Tesalonika datang dan membuat orang-orang di Berea nggak tenang. Akhirnya Paulus memutuskan untuk pergi dari Berea, lanjut lagi perjalanan ke sebuah kota namanya Athena. When Paul arrived in Athens, he saw idols everywhere in the city, and this made him very sad. He went to the synagogue and spoke every day in the city's public square. He also debated some of the philosophers and told everyone about Jesus' resurrection. They thought he was a little crazy or that he was trying to push some strange religion. The philosophers took Paul to the council and was asked to explain everything about the religion which was strange for them. Paul stood up before the council and said, Men of Athens,
I can see that you are all very religious with the altars and idols that I see around. There was one I saw which had an inscription on it saying, "To an unknown God." But how are you worshipping this God without even knowing his name? Well, let me tell you about him. He is the God who created the world and everything in it. He is the Lord of heaven and earth, and he does not live in any man-made building. He gives life and breath to seek him and find him, which makes him live very close to us and not in any idol made by a stone carver or a metal worker. He has forgiven us about this in the past, but now he commands everyone to turn against idols and turn to him. He has set a day for judging the world by the man who he raised from the dead. Paul's teachings made some of the philosophers laugh, but there were people who wanted to hear more. Some of them even became believers as they understood what Paul was teaching about Jesus. Nah, adik-adik, ternyata di Athena, Paulus sedih karena lihat ada banyak patung-patung berhalanya di sana. Terus, ia diajak berdiskusi adik-adik sama orang-orang ahli. Paulus menjelaskan kalau Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kehidupan, yang menciptakan kita semua. Tuhan itu bukan seperti patung-patung emas atau patung-patung perak yang disembah orang-orang di sana. Orang-orang Athena ada yang mengajak Paulus, gak percaya adik-adik, tapi ada juga orang-orang yang percaya. Nah, adik-adik, kira-kira Paulus putus asa atau tetap semangat ya adik-adik ya? Paulus ternyata tetap percaya loh dan taat sama Tuhan, meski melewati banyak kesusahan, gak disukain orang-orang, tapi dia tetap mau menceritakan firman Tuhan dan semangat melayani. Wah, benar-benar luar biasa ya adik-adik ya. Kita juga mau seperti Paulus, tetap yakin sama Tuhan kalau ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kita terus setia mengikut Tuhan. Adik-adik, kita mau sama-sama lihat, di zaman sekarang juga ada loh seorang misionaris yang seperti Paulus, setia melayani Tuhan. Namanya Hudson Taylor. Hudson Taylor ini adalah seorang dari Inggris, tapi dia punya hati untuk melayani jauh di Cina. Dia ingin orang-orang Cina bisa mengenal Tuhan. Dia membiayai dirinya sendiri adik-adik, karena nggak ada yang cukup untuk membiayai dia. Dia juga waktu di Cina sempat sakit serius adik-adik sampai harus kembali ke Inggris. Tapi dia nggak putus asa. Di Inggris dia tetap bekerja adik-adik, mentranslate Alkitab ke bahasa Mandarin. Dan dia mengumpulkan misionaris-misionaris untuk pergi ke Cina. Terus adik-adik dia benar-benar bersandar sama Tuhan untuk kecukupan kehidupan para misionaris ini, untuk mereka bisa melayani di Cina. Sampai akhirnya adik-adik, dia tuh bisa mengirim 170 misionaris adik-adik. Wah, banyak ya. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah sama-sama dengarkan ya cerita tentang dua tokoh yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Mereka tetap setia melayani Tuhan, meskipun kondisinya nggak gampang adik-adik. Mereka mengalami banyak kesulitan ya, kadang dimarahin orang, diejek, dibenci, dijauhin, dalam kondisi yang berbahaya. Nah, jadi tapi mereka tetap percaya ya, jadi ya tetap taat sama Tuhan. Mereka percaya kalau Tuhan yang terus berikan mereka kekuatan, tetap menyertai mereka adik-adik. Jadi mereka bisa tetap setia dan nggak putus asa adik-adik. Nah, sama kayak kita ya, kita mungkin saat ini kita mengalami kondisi yang susah adik-adik ya, di tengah masa pandemi ini banyak kesulitan yang kita hadapin. Tapi kita harus tetap percaya adik-adik ya, kalau kita punya Tuhan, Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan, Tuhan yang terus menyertai kita adik-adik. Nah, kita nggak boleh lupa ya adik-adik ya, kita bisa berdoa sama Tuhan supaya Tuhan terus menyertai kita. Tuhan itu ada loh adik-adik, terus ada buat kita, menyertai kita, memberikan kita kekuatan dan kesehatan adik-adik. Mungkin ada adik-adik yang sekarang ini sedang nggak sehat adik-adik, mungkin sedang lemah tubuh, tapi kita percaya ya adik-adik ya, kita bisa berdoa sama Tuhan, dan Tuhan yang akan
adik-adik. Nah, di dalam kondisi seperti apapun kita harus tetap setia ya adik-adik ya, percaya sama Tuhan dan taat sama Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan yang sanggup menolong setiap kita sesuai dengan waktu Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau sama-sama bikin satu aktivitas ya. Aktivitasnya kita bikin parsel seperti ini adik-adik. Nanti bagian depannya kalian bisa gambar salib dan hati. Ini menggambarkan kita yang adalah anak kerajaan surga. Di bagian dalamnya kalian bisa tulis doa untuk para misionaris di Cina. Kita berdoa supaya di dalam kesulitan apapun, Tuhan yang tetap kasih kekuatan, kasih kesehatan dan keberanian untuk terus semangat dan setia melayani. Tuhan juga terus cukupkan apa yang mereka butuhkan dan Tuhan yang terus menyertai mereka selama ada di sana. Nanti adik-adik yang sudah bikin boleh difoto, di-share di grup ya. Nah adik-adik, kita mau menutup firman Tuhan hari ini ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan ajar kami untuk terus taat dan percaya ya Tuhan, seperti Paulus dan Hudson Taylor, meskipun di dalam kondisi yang susah sekalipun Tuhan, biar kami terus percaya kalau Engkau yang terus memberikan kekuatan dan Engkau yang mampu ya Tuhan memberikan penghiburan untuk setiap kami. Tuhan, kami berdoa biar Engkau juga yang terus memberikan kami kesehatan, Engkau menjaga keluarga kami, Engkau memberkati di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan, di dalam studi kami juga ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.